Mungkin kalian pernah bertanya-tanya, negara paling korupsi di dunia disabet oleh siapa? Pemikiran itu pasti terbesit setelah banyaknya pejabat negara tanah air yang tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ternyata Indonesia sendiri berada di urutan 89 dari total 180 negara yang masuk dalam daftar The Corruption Perception Index. Seperti yang dikemukakan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, total kerugian dunia akibat korupsi di seluruh dunia mencapai 2,6 triliun US dollar atau sekitar 36.415 triliun rupiah. Presiden Joko Widodo mendesak agar kasus korupsi ekspor minyak goreng yang diungkap oleh Kejagung dapat diusut tuntas. Kejagung menangkap 4 orang tersangka. Salah satu diantaranya adalah Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendak, Indra Sari Wisnuwardana, dalam kasus ekspor minyak goreng yang menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di tanah air. Menyusul penetapan 4 tersangka kasus korupsi ekspor minyak goreng oleh Kejagung, Presiden Joko Widodo mendesak pengusutan tuntas hingga jelas siapa biang kerok yang membuat harga minyak goreng mahal. Presiden Jokowi menegaskan hingga saat ini minyak goreng masih menjadi permasalahan di Indonesia. Hal ini dikarenakan tingginya harga minyak sawit terutama di luar negeri. Masalah minyak gorengnya masih menjadi masalah kita sampai sekarang. Meskipun sudah masyarakat kita beri subsidi BLT minyak goreng, tetapi kan kita ingin harganya yang lebih mendekati normal. Jadi memang harganya tinggi karena apa? Harga di luar, harga internasional itu tinggi banget. Sehingga kecenderungan produsen itu pengennya ekspor karena memang harganya tinggi di luar. Artinya memang ada permainan. Oleh sebab itu kemarin dari Kejaksaan Agung sudah menetapkan 4 tersangka urusan minyak goreng ini, dan saya minta diusut tuntas sehingga kita bisa tahu siapa ini yang bermain tidak ngerti. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indra Sari Wisnuwardana sebagai tersangka kasus ekspor minyak goreng. Kejaksaan Agung menetapkan 3 tersangka lainnya dari pihak swasta. Mereka adalah Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group berinisial SMA, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia MPT, dan General Manager PT Musimas berinisial PT. Para tersangka diduga melakukan pemufakatan dalam proses penerbitan ekspor. Padahal seharusnya perizinan ekspor tersebut ditolak karena tidak memenuhi persyaratan yang berlaku. Mendistribusikan CPO tidak sesuai dengan harga penjualan dalam negeri dan tidak mendistribusikan CPO ke dalam negeri sebagaimana kewajiban yang ada dalam DMO, yaitu 20% dari total ekspor. Tim TV One mengabarkan. Sahabat Kompas.com, kasus korupsi pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional Hambalang pada tahun 2010 hingga 2012 memang erat kaitannya dengan Partai Demokrat. Pasalnya, sejumlah kader partai berlambang Mercy tersebut terpaksa berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi karena terlibat dalam kasus Hambalang. Kasus ini kembali mencuri perhatian masyarakat setelah wawancara Angelina Sondak beberapa waktu lalu. Dalam wawancaranya, Angie menguak beberapa fakta di balik kasus mega korupsi di tahun 2010 hingga 2012 tersebut. Seperti diketahui, kasus ini menyeret beberapa nama elit pejabat di masa tersebut. Berikut rinciannya. Nazarudin dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima suap berupa cek senilai 4,6 miliar rupiah dari PT Duta Graha Indah. Menurut Majelis Hakim, Nazarudin mengatur pemenangan PT Duta Graha Indah sebagai pelaksana proyek Wisma Atlet. Uang dalam bentuk 5 lembar cek yang diterima Nazarudin dari PT tersebut merupakan realisasi komitmen fee 13% yang disepakati pihak PT dengan Nazarudin. Mahkamah Agung kemudian memperberat hukuman Nazarudin dari 4 tahun 10 bulan penjara menjadi 7 tahun penjara.
Salah satu yang menarik perhatian publik saat itu adalah ketika mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus mega proyek Hambalang. Komisi Anti Rasuah menetapkan Anies sebagai tersangka pada kurun Februari 2013. Pada akhir September 2014, Anas pun dinyatakan terbukti menerima gratifikasi sebesar 2,21 miliar rupiah dari PT Adikarya terkait dengan proyek Hambalang. Pada tingkat PK, Mahkamah Agung mengurangi vonis Anas menjadi 8 tahun penjara setelah sebelumnya divonis 14 tahun penjara di tingkat kasasi. Selain Anas, kader Demokrat lainnya yang terseret dalam kasus Hambalang adalah mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malarangeng. Pada Juli 2014, Andi dihukum 4 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah subsidi 2 bulan penjara karena dinilai terbukti memperkaya diri sendiri sebesar 2 miliar rupiah dan 550 ribu dolar Amerika Serikat. Andi pun telah bebas dari lapas Sukamiskin pada Jumat 21 April 2017 dan kini kembali bergabung di Partai Demokrat sebagai Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat. Sementara itu, pada Januari 2013, Angelina Sondag divonis terbukti menerima suap sebesar 2,5 miliar rupiah dan 1,2 juta dolar Amerika Serikat dalam pembahasan anggaran di Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada pengadilan tingkat pertama, Angie divonis 4,5 tahun penjara dan denda 250 juta rupiah. Namun vonis tersebut bertambah berat pada tingkat kasasi ketika Angie divonis 12 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah serta kewajiban membayar uang pengganti senilai 12,58 miliar rupiah dan 2,35 juta dolar Amerika Serikat. Kemudian peninjauan kembali yang diajukan oleh Angie dikabulkan oleh hakim sehingga ia divonis 10 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah tanpa dibebankan uang pengganti.